Kita meyakini bahwa hidup kita tidak bisa berjalan sendirian. Terus butuhkan Yesus, butuhkan Roh Kudus dalam setiap hidup kita, dalam setiap apapun langkah-langkah hidup kita. Niscaya Tuhan akan pegang dan kendalikan hidup kita. Hanya Kau Tuhan dalam hidup kami, hanya Kau Yesus yang sanggup untuk melepaskan dan mengangkat kami. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan, karena salib-Mu kami berada di tempat ini. Kami bersyukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
kami kembali bersyukur sebab di awal bulan ini Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru, kesehatan yang baru, rezeki yang baru, dan juga kesegaran baru. Kami percaya ini bulan yang diberkati Tuhan, dan selama bulan-bulan kemarin juga Tuhan berkati kami, dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur bila kami bisa makan, berpakaian dengan baik, beribadah dengan baik. Bersyukur juga kami Tuhan, anak-anak kami boleh sekolah, semua adalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Lanjutkan lagi Tuhan, kasih karunia pada kami. Kami masih butuh dan sangat butuh akan penyertaan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang mereka usahakan. Kami percaya dalam penyertaan Tuhan ada berkat Allah. Dan demikian rumah tangga kami semuanya Tuhan berkati. Rumah tangga yang baik, yang penuh damai, penuh kasih, penuh sentosa, dan sejahtera yang daripada Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan, terlebih khusus mereka yang masih sekolah, kami minta Tuhan berikan kecerdasan, berikan mereka hati yang baru, dan ketaatan serta roh ibadah yang luar biasa. Jangan biarkan anak-anak-Mu Tuhan di luar sana tanpa ibadah. Tapi bolehlah Tuhan tarik kami semuanya supaya kami bersatu dengan orang tua kami, beribadah bersama-sama. Demikian juga buat anak-anak kami yang sudah bekerja, limpahkanlah sejahtera-Mu, berikanlah mereka berkat-berkat terbaru juga, dan terobosan-terobosan baru, sehingga mereka juga hidupnya berubah dan jadi kesaksian. Khusus buat jemaat yang sakit, Tuhan Kau memperhatikannya dari surga. Tuhan lihat siapa kami anak-anak-Mu yang menderita, yang mengerang kesakitan tiap hari. Jamah Tuhan, izinkan kami mengalami kuasa mujizat Allah, sehingga ketika kami sembuh jadi kesaksian buat orang lain. Dan kesembuhan merupakan anugerah Tuhan. Firman-Mu adalah firman menyembuhkan. Firman dan Tuhan jadi satu. Kalau kami percaya firman, kami percaya Tuhan. Kalau kami percaya Tuhan, kami percaya pada firman-Mu. Berkati jemaat-Mu semuanya. Jadikan kami tidak orang yang kerajaan kendor, tapi semakin mendekat akhir zaman, semakin prihatin, semakin ketat, semakin beribadah setia. Karena bisa saja Tuhan datang tiba-tiba, dan saat itu kami tidak siap seperti wanita bodoh yang kami tidak tahu berbuat apa-apa. Mari Tuhan, kami mau dengarkan Kau berbicara pada kami. Buka telinga kami, berikan kami hati seorang murid yang menangkap firman Allah secara jelas. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Kau akan menjelaskan pada kami maksud dan tujuan dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan anak-anak. Kok ada anak-anak tapi nggak ikut doa? Harus ikut doa ya. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Ya, semangat gitu deh ya. Gereja yang semangat tuh luar biasa. Kita kelihatan banyak gak semangatnya, kursi-kursi kosong banyak. Pada ini minggu pertama kita perjamuan khusus ya. Harus diperhatikan, kalau tanda orang saleh itu harus demikian. Nah, saya pagi ini akan menyampaikan menghidupi kesalehan. Katakan sama-sama, menghidupi kesalehan. 2, 3. Ya, menghidupi kesalehan ya. Tuhan menuntut kita supaya kita jadi orang saleh, dan saleh yang dihidupi. Bapak Ibu tahu dihidupi? Dihidupi artinya dipraktekkan, dijalankan kesalehan itu bukan cuma jadi sekedar jargon, tema, pembicaraan, tapi dipraktekkan, terbukti kita jadi anak-anak Tuhan yang saleh. Nah, mari kita buka ayatnya dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Juga ayat nanti Mazmur pasal pertama, Mazmur pasal 112, ada banyak ayat-ayat kesalehan di seantero Alkitab ini. Yang kita akan baca sama-sama adalah Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Lalu nanti kita akan baca juga Mazmur pasal 112 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Sama-sama katakan, Alkitab adalah firman Allah
tidak mungkin salah, tidak bisa bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Tiap kali gini Bapak sebutnya arti kita Alkitab itu nggak bisa salah. Jadi apa yang dikatakan pasti benar. Kebenarannya mutlak. Ada amin? Kalau Bapak Ibu sekarang ini agak rancung saya, banyak orang memberikan pandangan-pandangan motivasi kesehatan yang beda-beda ya. Dokter yang mengatakan begini, dokter A, dokter B, dokter C, pendapatnya beda-beda. Namanya bukan kebenaran yang mutlak. Itu pendapat dia. Ada orang mengatakan, coba kamu nggak makan karbo 1 tahun, pasti semua sakit penyakitnya sembuh. Ya bangga belum tahu. Mungkin bagi dia sembuh, bagi yang lain belum tentu sembuh. Tapi kalau firman Allah bukan begitu, bukan bergantung siapa mengatakannya, tapi Tuhan mengatakan pasti benar, tidak bisa salah, dan tidak mungkin keliru, tidak mungkin bohong, pasti benar. Maka Bapak selalu katakan tiap kali kita membaca firman Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, supaya tertanam, dia nggak mungkin bohong. Firman itu ya dan amin, pasti benarnya, tidak mungkin gagal. Yang gagal kita ikut firman Tuhan, tapi firman itu sendiri tidak mungkin gagal. Demikian Bapak Ibu, sama-sama katakan amin. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan di layar. Hidup sebagai anak-anak terang. Berarti kalau orang saleh itu hidupnya pasti anak-anak terang, betul Bapak Ibu? Ya, yang jalan dalam kegelapan tuh anak-anak kegelapan, yang bukan orang saleh, ya. Pasti kalau pertama-tama sebutkan jalannya dalam jalan terang Tuhan, pasti dia orang yang saleh. Ada amin? Baik, saya jelaskan dulu. Ayat slide kedua dulu ya. Kesalehan itu apa sih? Kesalehan itu bukan hanya tentang melakukan ritual-ritual ibadah. Kayak gini kita ikut ritual ibadah. Bukan. Anda rajin ibadah aja belum tentu saleh. Sekali lagi, Anda rajin ibadah belum tentu orang saleh. Kesalehan itu tentang hidup taat dalam pimpinan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi ya, kesalehan itu hidup taat, tentang hidup taat dalam pimpinan Tuhan. Hidup taat dalam pimpinan Tuhan dan berbuah dalam tindakan-tindakan kasih. Kasih ini apa? Sebagai bukti. Kita ikut Tuhan, taat betul-betul segala hal, dan pasti wujudnya kelihatan bentuk kasihnya itu. Katakan amin. Contoh sederhana nih. Pak Agus itu yang depan ini, yang baju putih. Kita banyak Agus. Nama Agus itu nama kodian. Tapi orangnya bukan kodian. Pak Agus taat ikut firman Tuhan. Betul-betul teliti, taat, tidak ada satupun firman Tuhan yang lolos, yang diabaikan. Tapi nggak kelihatan dalam kasihnya. Sama saya pelit, sombong, walaupun taat. Nah, jadi saleh sungguhnya, ya, dipimpin Roh Tuhan, taat dan pimpin Tuhan, dan terbukti dalam bentuk tindakan-tindakan kasih. Paham? Paham? Jadi tindakan tadi, oh saleh, pantasan dia mau berkorban begitu, pantasan dia mau besuk-besuk, pantasan dia mau ngasih apel, pantasan dia mau ngasih rumah tempat tinggal, karena dia saleh. Jadi kesalehan itu dibuktikan dengan tindakan kasih. Tanpa kita ada tindakan kasihnya, bukan orang saleh. Kamu taat dalam bayang katamu, kamu taat, buktinya kamu pelit ke orangnya. Kamu nggak suka menolong orang lain. Jadi kasih itu merupakan bukti kesalehan. Katakan amin sekali lagi. Sampai sini mengerti? Sekali lagi saya ulang ya. Apakah kesalehan itu? Kesalehan adalah merupakan hidup taat dalam pimpinan Tuhan dan berbuah dalam tindakan yang penuh kasih. Paham? Jadi ya, saya ikuti firman Tuhan, aku rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin doa puasa, dan buktinya mana? Buktinya saya itu mengasihi. Katakan amin. Oh, ada loh Bapak Ibu orang yang gak tolong adiknya sendiri susah, ya,
Dianya kaya, rumahnya gedong, nggak nolong orang lain sama sekali, boro-boro orang lain. Adiknya aja nggak ditolong, anaknya juga mungkin nggak tolong, nggak kelihatan kasihnya. Bisa paham? Jadi kesalahan itu adalah hidup dalam taat dalam pimpinan Tuhan dan berbuahkan buahnya tindakan kasih. Ya. Mari saya ulang lagi. Efesus 5:1 dan 21, Bapak baca. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah. Nih bukti. Apa tuh kesalahan, Pak? Nurut sama Tuhan. Katakan amin. Nurut. Tidak ada firman dia coba ditawar-tawar. Ya nurut. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Amin. Amin. Siapa sih orang tua yang tidak sayang sama anak-anaknya kalau anaknya jadi anak yang penurut? Kita aja membentuk anak-anak di rumah tuh supaya mereka tidak jadi pemberontak, betul gak? Yang paling membuat sedih orang tua ketika anaknya berontak, pakai cara sendiri, pakai aturan sendiri, pakai jalan sendiri. Bapak surga juga kayak begitu. Kita ini kan anak-anaknya. Bapak surga mau kita penurut firman. Kalau Tuhan perintahkan ibadah, ya ibadah. Gak bagaimanapun kita bayar harganya, ya ibadah. Doa, kata firman Tuhan, berdoalah segala waktu, setiap waktu. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya Anda orang yang berdoa, namanya penurut firman Tuhan. Sampai sini bisa mengerti? Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, contoh kita adalah Yesus. Yesus mau mati buat kita, berkorban. Kita pun anak-anaknya, orang saleh itu mau berkorban. Amen. Katakan amin. Bapak Ibu, kita nggak boleh jualan, kita masih miskin, kita nggak bisa berbuat apa. Sekarang kita miskin, akan tetap pelit, kaya pun pelit karena tidak terbentuk hatinya. Itu soal memberi, itu soal keputusan di hati saya. Bisa diikuti? Paham? Ada orang mengatakan, saya belum bisa memberikan persepuluhan, saya masih hidupnya miskin begini. Sampai kapan, saya tanya? Sampai kapan? Saya mau tanya, sampai gajimu 5 juta, apa iya mau ngasih 500.000? 5 juta kan 500.000 ya? Apa sampai 50 juta? Itu begede lagi 5 juta. Tidak akan pernah kalau Anda tidak punya hati untuk memberi. Janda Sarfat nggak punya apa-apa, tapi dia memberi dan Tuhan peliharakan semasa paceklik itu. Dia terus bisa makan dan bisa minum dan anaknya sekeluarga dan juga hamba Tuhan Elia nih. Itu soal keputusan dalam hati kita, emang mau apa enggak? Sedikit banyaknya terserah, Tuhan enggak pernah menuntut nominalnya. Coba baca semua Alkitab, ada enggak Tuhan sebutkan nominal? Tidak ada nominalnya, hanya bentuk hati. Aku bisa segini Tuhan, ya segitu, enggak apa-apa. Tapi maksud saya, kalau kita berdalih, saya belum bisa bermurah hati, ngasih begini dan begitu, sampai kapanpun gak akan bisa kalau kita gak punya hati. Katakan amin. Jadi itu mulanya di hati kita, emang ada punya hati yang demikian, bisa memberi. Tukang gado-gado juga bisa memberi, kalau dia punya hati. Amin. Tukang lotek juga bisa memberi, kalau dia punya hati. Itu harus punya supermarket. Jualan lotek ya pinggir jalan, ngasih perpuluhan rajin, ngasih hamba Tuhan bisa rajin dan sebagainya. Itu soal hati. Katakan amin. Kemarin kami di Bandung ketemu seorang anak rohani saya. Pernah punya utang luar biasa. Bukan utang sebetulnya. Orang ambil barang ke toko dia sampai nilai 2 miliar. Dan karena diagunkan rumahnya, suruh rumahnya itu, kenal rumahnya juga. Kena sita, uang gak punya lagi, berhenti tokonya.
Dalam keadaan begitu, kalau papi datang, tetap memberi lo. Dia nggak pernah jualan kemiskinannya pada orang lain. Kemarin mami dengar, udah lolos ya, udah dikembalikan Tuhan semuanya. 5 tahun berjuang, toko itu balik lagi, rumahnya balik lagi, dan sekarang punya toko kembali. Haleluya. Toko aluminium loh. Tuhan tuh ngerti anak-anaknya. Siapa punya hati memberi, siapa nggak punya hati memberi, tahu. Katakan amin. Kita tahu. Semua pemberian kita tidak ada yang zong, yang kosong, yang tidak nilai Tuhan. Tuhan ngerti. Mulai dari persepuluhan, persembahan-persembahan biasa itu Tuhan ngerti. Kamu punya uang tapi ngasih uang receh, menghina Tuhan namanya. Hello. Ada orang memberi lebih dari kesanggupannya karena cintanya sama Tuhan. Dan itu Tuhan hargai juga, gak pernah kosong. Itulah anak saleh. Orang saleh itu begitu. Katakan amin. Jadi bukan cuma ngomong doang, kebukti. Memberi. Oke, kita Bapak Ibu akan adakan Natal, nanti ada alam persembahan. Jangan sekedarnya, hitung aku 10.000 aja lah, cuma makan gini aja, restoran lebih mewah lagi. Kalau bisa memberi lebih kenapa enggak? Dan tidak pernah kosong. Tuhan perhatikan tiap-tiap amplop yang kau persembahkan, Tuhan tahu berapa jumlahnya. Rambut kepala kita aja Tuhan tahu kok, apalagi amplop-amplopmu. Tuhan tahu Anda ngasih nipu, kosong gak ada uangnya, Tuhan juga tahu semuanya. Jangan bermain-main begitu sama Tuhan. Tuhan tuh maha melihat, maha tahu. Amin. Nah, jadi anak saleh adalah orang-orang yang murah hati. Dia contohnya siapa? Teladan Yesus yang telah memberikan nyawanya. Kita gak sampai nyawa loh Bapak Ibu. Tidak sampai meneteskan darah. Betul apa betul? Tidak ada. Kalau kita kehilangan uang masih bisa kita cari lagi. Tapi bagaimana nyawa? Gak bisa balik lagi. Dan Tuhan sudah berikan contoh. Inilah kasih yang sejati kata Tuhan. Orang yang memberikan nyawanya buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu bersyukur loh. Bapak sama Ibu gak pernah minta apa-apa. Menggembalakan Anda semuanya saya mengerti ya. Hanya dukungan pembangun aja. Nah, kita belum selesai gerejanya. Dan kalau Bapak lihat, buka sebentar nanti kan, minggu pertama dana pembangunan nih. Bayangkan ya, cuma 287, 250, tega ya. Gereja belum selesai begini. Hello, tapi Anda bisa beli ini, bisa kaya, punya mobil, punya motor yang baru, segala macam. Dan gereja ini belum terpartaikan loh. Apa salahnya sih kita bisa kali ini tiap bulan tuh saya memberi lebih supaya gereja masih butuh. Lihat lantai kita masih begini. Katakan amin. Katakan amin. Bapak nggak minta buat diri saya loh. Buat gereja ini aja. Nah kalau kita orang saleh pasti kita ngerti apa kebutuhan rumah Tuhan. Ada amin. Ada amin. Ya. Kita gereja juga mengerti banyak. Anda jalan-jalan bisa segitu murahnya tuh karena gereja kembalikan lagi, busnya tuh gereja yang bayarin, sabun sip bayarin, sehingga kita sangat murah banget. Udah happy. Cuman aja yang nggak mau ikut kan, udah murah banget tuh, kemana-mana ke Bangkelang cuma 210.000 tuh murah banget. Masih ada sisanya lagi. Dan kita udah bubar panitianya. Nah, Bapak tuh gitu. Orang saleh itu diukur juga dari pemberian-pemberiannya. Karena dia mengasihi Tuhan. Ada amin. Semua dipelihara ada duitnya. Listriknya ada uangnya. Keyboard usah juga ada duitnya. Benaikan usulkan kemarin apa? Perbaikan keyboard, ada uangnya dibayar juga. Tali senar gitar juga, gitar bass semua ada uangnya juga. Bukan datang dari langit semua. Diupayakan dan uang itu diputar semua, gimana dikelola supaya kita bisa menikmati pujian-pujian ini. Amin. Sama sekali tidak memperkaya Bapak pendetamu. Sama sekali tidak memperkaya Pak Lukas siapapun, tidak ada yang diperkaya. Semua uang terkontrol rapi semuanya secara bertanggung jawab, secara akuntabel.
Anda bisa cek semuanya. Semua tujukan buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Amin. Amin. Anda mungkin kepengen, aku pengen soundnya kayak gereja lain tuh. Woofernya sampai berdebar di jantung ini dan sebagainya. Iya, Anda nggak ngasih apa-apa kok, cuma nuntut doang. Betul nggak? Aku pengen alat yang begini-begini. Ya, aku juga bisa kalau ada uangnya beli. Ya kita nggak ngasih uang apa-apa. Pembangunannya cuma 280.000. Gimana bisa punya gedung yang cakep? Ada amin? Tapi kalau Anda berani memberi, maka Anda akan diberkati Tuhan. Hello? Ada amin? Ada amin? Sekali lagi amin. Tiap pagi nih kita ada snacknya dibuat. Terima kasih buat Bapak Ibu yang memberikan. Banyak juga Anda yang punya usaha makanan, gak pernah memberi juga. Halo? Jualan, pernah gak ngasih? Itu aja dikasih. Aku sangka 10 kotak Pak, aku 10 kotak Pak. Jadi juga makanan. Itu bentuk memberi, gak terlalu tinggi-tinggi, muluk-muluk. Sederhana sekali. Apa yang kita bisa punya, Anda jualan lotek, Pak sebulan sekali lotek dari aku ya, minggu pertama semua harus makan lotek. Dijamin tidak sakit perut. Halo? Suka tidak enggak? Gimana doa kita satu jemaat semuanya berdoa bersyukur. Kalau nama Anda di Pampang, terima kasih buat Ibu Aminah yang telah menyumbangkan lotek segar bugar hari ini. Luar biasa. Doa kita menyertai usahanya. Sederhana memberi itu. Amin. Tapi banyak orang punya usaha makanan yang gak pernah memberi ke gereja ini. Hello? Paham Bapak? Itu saleh itu begitu loh. Sederhana itu saleh. Tidak harus diadakan uang gini-gini segala macam. Bahkan Bapak tuh bilang sekarang tetapkan 5.000-an aja per kotaknya. Itu cuma bantu aja kok karena mereka datang pagi-pagi. Semahal-mahal kecuali mau pengen ngasih. Gak usah, yang murah-murah aja. Judulnya satu asam, satu manis, satu asin. Itu aja udah cukup. Air minum dibuatkan gereja. Mereka datang pagi-pagi loh Bapak Ibu. Anda datang kan terlambat-terlambat. Apalagi Mas Ari Mayun itu. Langganan. Udah mau firman Tuhan baru datang. Mereka pagi-pagi loh. Ya, Pak Jarot pagi, Pak Lukas pagi. Udah prepare semuanya. Kita tinggal nikmati. Ini kan disiapkan semuanya. Jadi begini. Sound juga dihidupkan dulu dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Para singer datang pagi-pagi semuanya. Nah, itu buat mereka, snack-snack itu buat mereka. Mereka tidak kelaparan lagi dan tidak perlu Bapak nggak pengen mereka jadi terlambat gara-gara cari sarapan dulu. Sini aja diganjel dulu. Jadi bukan buat ngenyengin, sekedar bisa mereka siap ready aja on untuk melayani sehingga pekerjaan Tuhan tidak terganggu. Ada amin? Gimana kalau kita besok ubah ibadahnya jam 6 pagi? Bayangkan jam berapa lo nyiapinnya. Jam 8 pada telat begini, apalagi Bapak pindahin jam 6 pagi. Gak ada yang ibadah kali. Halo? Ya, tempat lain jam 7, ya. Jam 7, jam 6 pagi. Kepunton jam 6 pagi. Baru yang siangnya 9 pagi, 2 kali ibadah paginya. Kalau kita begitu jam 6 pagi, mencret semuanya gak ada yang datang. Udah tengah-tengah, bijak jam 8. Yang jemaat sarapan dulu, tapi mereka yang mau harus dandan karena nari, ya mereka pagi-pagi sekali kita siapkan snack pagi itu untuk mereka. Amin. Ayat 3, kita buka lagi ayat 3. Ini tentang kesalehan ya, ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja pun jangan di antara kamu. Pantang berbuat aja, apalagi disebut aja percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakan disebut saja jangan. Amin. Itu nggak boleh menjadi bahasa percakapan kita sehari-hari. Halo? Paham Bapak Ibu? Iya. Disebut saja pun jangan. Jadi anak yang tidak saleh, orang yang melakukan rupa-rupa percabulan, kecemaran, dan keserakan dan sebagainya.
Sekarang orang dengan bangga ya, kalau bisa korupsi berjemaah, disebut, dibicarakan, itu nggak boleh. Harusnya orang-orang takut akan Tuhan menghindari demikian. Lanjut lagi di bawahnya, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Ya orang saleh tadi itu. Ya, jadi orang saleh nggak boleh ngomong semar demikian, bahasa-bahasa yang demikian, percakapan-percakapan yang nggak senonoh, sebagainya. Lalu ayat yang keempat, Bapak Ibu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Anak muda sekarang ngomong anjing-anjing itu tiap hari. Tak maksudnya demikian, tidak demikian. Hindari kalau kita anak saleh Tuhan. Katakan amin. Tahu semua tahu ya? Mau pinjam buku, jing pinjam buku, jing. Udah biasa. Biasa orang dunia, aku bukan orang dunia. Aku orang saleh yang takut bicara yang demikian. Halo? Coba Anda dengarkan podcast-podcastnya artis-artis biasa mengucapkan kata-kata demikian. Lelucon-leluconnya, lawak-lawak lapor pak, isinya ini semuanya. Omong-omong kotor, nyerempet-nyerempet, cabul-cabul semuanya. Itu bukan ranahnya orang-orang saleh. Katakan amin. Ya tapi bukan Anda nggak bicarakan tapi berbuat, jangan, itu tanpa parah. Dibicarakan saja jangan, apalagi sampai berbuat. Katakan amin. Karena hal-hal ini tidak pantas. Katakan tidak pantas. Tidak pantas sebagai anak-anak Tuhan. Firman berkata tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur yang memuliakan Allah. Bahasa kita tuh melihatkan kita tuh orang saleh atau enggak? Halo? Dikit-dikit marah, rendahkan orang, dasar goblok, dasar begini. Itu bukan bahasa yang pantas buat anak saleh. Orang saleh enggak ngomong demikian. Ucap syukur aja. Katakan amin. Ya. Jadi Alkitab tuh ngajar kita demikian praktis. Bukan hanya teori yang diangan-angan di atas, tapi juga untuk dipraktekkan. Gimana sebaiknya orang saleh itu hidup? Setelah dia terima keselamatan, ya, Yesus berkorban buat dia ditebus jadi anak Allah, pola hidupnya, pola pikirnya berubah. Gak sama lagi. Nah, boleh pernah jatuh dalam dosa, anak boleh pernah telador dalam dosa, punya kekhilafan, tapi stop. Itu terakhir kali jadi pelajaran. Anda bertobat dan berubah, tidak pernah lagi menyangkut-nyangkut bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa cabul, omong kosong yang sembrono. Halo? Paham Bapak Ibu? Baik mau ngomongkan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun, gak boleh yang arti ke situ. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Jadi serakah itu sama penyembah berhala jadi satu ya. Allah memandang orang serakah itu sama dengan orang penyembah berhala yang gak percaya pada Tuhan. Ya. Nah, apa katanya? Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Jadi orang-orang masuk surga tuh nggak ada para pesundal-pesundal. Tahu pesundal Bapak Ibu? Halo? Udah tahu pesundal? Kok diam semua sih? Pinter apa nggak pinter ya? Diam. Pesundal itu sama dengan seorang pekerja seks komersial, PSK. Hidupnya dari bersundal sama siapa saja laki-laki tanpa ada ikatan perkawinan, namanya sundal. Halo? Ada dua jenis sundal lagi. Sundal yang memang komersil, ada juga pesundal itu di rumah ibadah. Zaman dulu sebelum kenal Kristus, mereka tuh melakukan ibadah dengan bersundal, berzina.
ibadahnya, menyembah dewanya, karena dewa yang sembah itu dewa Sundal itu, dewa Artemis namanya, sehingga mereka melakukan praktek-praktek Sundalisme di rumah ibadah versi mereka. Jadi ada dua, bersundal dianggap kudus sama bersundal yang cari uang. Tapi apapun sundal itu merupakan suatu hal yang tidak pantas, orang melakukan demikian tidak masuk surga. Ya. Lalu orang cemar atau orang serakah, tadi orang cemar udah tahu ya, kecemaran-cemaran, kita nyerempet-nyerempet kecemaran, bersenggolan sama uang kembalian gak kembali, no, cemar. Ada hati sirik, ada hati benci, namanya cemar, hatinya gak bersih. Ada hati yang serakah dan sebagainya, itu bentuk kecemaran. Dan sama dengan penyembah berhala, yang tamak, yang rakus, inginkan lebih baik. Bapak Ibu juga kalau kita ada pembagian, misalkan ada pengumuman dari RT Luras itu, semua jemaat Kenpil nanti pulangnya dapat 1 kampil beras. Karena banyak jemaat yang hadir, Pak Agus bawanya 3 kampil, Bu bawanya 3 kampil, namanya serakah. Ikut aja aturan 1 ya 1. Katakan amin. Ketika ada godaan ingin lebih, namanya penyembah berhala. Dan firman katakan, ini yang ngeri, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Seserius itu ya Pak ya? Iya, konsekuensinya gereja sih gereja, tapi nanti ketika Anda sudah meninggal, kembali lagi ke alam sana, Tuhan katakan stop, kamu gak dapat, sorry, kamu tuh selama hidupnya orang yang penyembah berhala, yang cemar, yang cabul, yang sundal, kamu gak dapat bagian. Dia namanya kategori orang tidak saleh. Amin. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, bujuk rayu ya. Karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Oh, sekarang ini Bapak Ibu tambah hati-hati ya. Bapak nanti ada saatnya akan ngajar ini. Banyak pengajar-pengajar yang mirip-mirip kayak kebenaran demikian tapi non benar sama sekali. Dan firman yang mengatakan kalau kita percaya sama yang sesat tadi, termasuk orang tidak dapat bagian di kerajaan Allah, bukan orang saleh. Percaya. Jadi ketika Anda berdebat sama Bapak aja, Bapak pakai firman asli. Datang Pak Agus ngomongkan pendapat orang lain, tapi pendapat dia bagian itu udah termasuk orang-orang yang sesat dan tidak dapat kerajaan Allah. Maksud firman ini gimana sih? Kamu tuh hendaknya teguh percaya sama firman Tuhan, tidak bisa digoyang apa. Siapapun yang ngomong dan sebagai apapun, pokoknya percaya pada firman Tuhan yang sejati. Gitu kita beri hati, memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk ikut, maka kerajaan surganya lepas. Segitunya Pak? Iya. Belum dipercaya tapi udah mulai masuk hati. Ada mulai mempertimbangkannya dan sebagainya. Aliran sesat ada nggak Bapak Ibu? Banyak nggak? Penyesatan bukanlah penyesatan kalau dia memang kontras berbeda. Aku pakai baju hitam, Pak Agus bajunya putih. Kontras berbedanya. Tapi penyesatan tuh mirip sama yang aslinya, hanya ada beloknya. Itu penyesatan. Amin. Ada pendapat seorang tokoh, ini profesor hebat benar. Gereja itu nggak bisa sesatkan dengan membuat ajaran yang kontras yang berbeda. Bikin Alkitab baru, versi baru. Gereja itu udah terlalu percaya. Dia hanya bisa sesatkan dengan cara apa? Membuat yang samar. Kayak gereja, ning bukan gereja. Kita bisa ikut sama yang begitu. Kalau dia jelas rumah hantu, jelas kita akan di rumah Tuhan. Tapi kesesatan datang mirip-mirip sama yang gereja aslinya. Tapi samar, dia berbeda, ada unsur yang tidaknya. Katakan amin. Kenapa orang gak semua dapat karunia Roh Kudus? Karena juga ada pengajaran. Roh Kudus itu zaman dulu, zaman kisah para rasul. Sekarang mah udah gak ada lagi dia.
Dan itu dipercaya oleh umat Tuhan. Sehingga mereka ketika kita berbahasa Arab bilang itu orang gila ya, bahasa apa nggak ngerti. Itulah gereja yang mulai gini, kata-kata hampa, kata-kata kosong, dan kita kemakan dengan itu. Firman itu katakan kita tidak dapat jatah lagi di surga. Hati-hati, hati-hati, awas-awas. Yang ketujuh, ayat 7, ya. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Berteman aja juga nggak boleh. Anda berkawan dengan saksi Yehova, orang Mormon dan sebagainya. Nggak boleh. Secara hubungan manusia oke, tapi jangan berkawan lebih dalam lagi. Berkawan dengan penyembah berhala tadi nggak boleh. Berkawan sama orang cabul nggak boleh. Berteman orang cemar nggak boleh. Oh ya, aku terlepas sih. Salah satu pencemar ada, Bapak Ibu, kita masih kedatang ke dukun-dukun cemar. Itu cemar. Ke dukun, cari pesugihan, cari kaya, supaya dapat jodoh. Ya, jangan ke dukun-dukun. Datang ke hamba Tuhan aja, didoakan. Doa aja. Namanya cemar. Dan firman katakan, jangan berkawan dengan mereka. Kenapa? Konsekuensinya kita jadi tidak dapat kerjaan surga. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita sebelum ketemu Yesus demikian ya. Bahasa kita enteng ngucap kata-kata yang kotor, yang cabul, dalam macam itu enteng ngucapin. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan amin. Sekarang Bapak Ibu masih sering ngomong gitu. Kebun binatang, anjing, binatang-binatang segala macam. Stop ya. Halo. Diam berarti tanda iya Pak. Mari anak pakai kata-kata demikian. Kita anak terang. Orang-orang takut dengan Tuhan. Orang saleh itu ucapannya aja bisa dibedakan kok ya. Ngomong yang benar, ngomong yang nggak bagus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini permintaan Tuhan. Kalau kita anak-anak saleh, hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 3 tuh. Hafalkan ya. Apa buah terang? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 itu nyata kelihatan. Kebaikanmu nyata bagi semua orang. Keadilanmu nyata bagi semua orang. Kebenaranmu juga nyata bagi semua orang. Ayat 10 yang terakhir, coba Bapak sampai 10 aja. Lalu baca sama-sama 2, 3. Apa tuh Bapak Ibu, ujilah. Setiap hal apapun, mau jadi keputusan, mau jadi sebuah tindakan, ujilah dulu dalam Tuhan. Supaya tadi gak keliru, gak sesat. Semua kita uji dulu sama Tuhan. Termasuk apa? Pernyataan-pernyataan orang tentang nubuatan, mimpi, segala macam diuji. Ada mimpi dari Tuhan, ada juga mimpi dari genderuwo. Mimpi sesat. Betul Bapak Ibu? Ada perkataan yang dari Tuhan, ada juga perkataan yang bukan dari Tuhan, asalnya dari setan. Nah, uji dulu benar apa tidak nih. Supaya kita putuskan kita ikut, kita tanya sama Tuhan dulu. Itulah Efesus 5:10. Ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Semua kita punya tugas sampai sekarang. Jangan merasa mentang-mentang, Bapak juga udah pendeta juga, tanya Tuhan juga. Setiap keputusan, Tuhan kau berkenan nggak? Boleh nggak aku ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Itu loh Bapak. Katakan amin. Berarti waktu kita tanya, hati kita dalam posisi yang netral. Jangan lu condong sama ini, condong begini, tanya Tuhan. Yang nggak akan dapat jawabannya, kamu udah condong kok. Tuhan, biru apa hitam ya? Beli bajunya, tapi Anda udah condong sama biru, ya akan biru terus jawabannya. Boleh nggak aku nikah sama si Polan Tuhan? Udah condong sama si Polan, ya pasti Polan. Netral kan, dan itulah teknik yang paling sulit. Aku udah pengen pergi ke Amerika, tiket beli dibuat, baru tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku ke Amerika? Tiket di tangan, nanya apa lagi? Paham? Ya udah beli
tiketnya aku baru tanya sama Tuhan. Sebelumnya tanya sama Tuhan, boleh nggak saya ke Amerika? Meskipun saya punya uang, saya bisa berangkat ke sana. Demikian juga kita semuanya. Tanya lagi yang bersalah. Halo? Juga semua anak-anak muda. Tanya dulu sebelum Anda menikah, memilih pasangannya. Tapi udah kirim kemarin ya, KDRT itu ada, udah pernah saya kirim ya. Pendeta KDRT sama istrinya, dilaporkan istrinya. 10 tahun dia menderita gitu, nutup-nutupin, ditabokin, diajar begitu, kalau salah. Baru dia viralkan sekarang, tolong tangkap orang ini. Kok bisa begitu ya? Nah ini, gak pernah tanya Tuhan. Tanya Tuhan dulu, katakan amin. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Katakan amin. Semuanya tanya Tuhan dulu. Ya, termasuk yang suka terlambat juga. Ari Wahyu sama Yuni, tanya Tuhan. Tuhan boleh nggak aku datang yang setengah jam sudah mau khotbah ya, baru aku datang ya. Tanya. Kalau jawabannya oke, ya berarti boleh sama Tuhan. Tanya yang benar gimana? Tuhan ngomongnya apa? Boleh nggak datang begini telat? Orang udah datang awal sebelum ibadah, ini datang telat, ya gimana kita tanya sama Tuhan. Lalu kita buka slide-nya sekarang. Ya, Paulus juga menggugah jemaat Efesus untuk berlaku saleh. Karena ingat pengorbanan Kristus itu loh. Dasarnya kita berlaku saleh karena kita ingat pengorbanan Kristus yang luar biasa. Dia mati karena dosa kita. Jadi kalau dia minta kita pengikutnya supaya kita hidupnya saleh, hal yang wajar. Betul nggak? Dia udah bayar harga demi kita. Nah, udah diselamatkan, dia minta aku minta kamu hidupnya saleh ya. Cocok dengan firmanku, jangan melenceng sama sekali. Itulah doa kita semua supaya kita hidupnya cocok seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Nah, menghidupi kesalehan itu merupakan bukti pembaruan. Jadi ketika saya menghidupi kesalehan, aku berjalan dalam kesalehan, bicara dalam kesalehan, bertindak dalam kesalehan, itu namanya bukti saya berubah hidupnya. Katakan amin. Firman Tuhan katakan dalam Injil ada perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Bapak Ibu, ketika kita percaya pada Yesus, yang lama udah tinggalkan di belakang kita. Nah, Bapak Ibu, saya gambar kayak ini. Ini titik saya, momen saya percaya sama Yesus, terjadi demikian. Nah, momen saya percaya, semua hidup yang lama di belakang ini. Ini namanya lama. Katakan amin. Yang baru mana? Ke depannya. Ini yang baru. Yang baru inilah yang saleh. Dulunya kegelapan, sekarang terang. Dulu tidak saleh, non saleh, sekarang saleh, ini yang baru. Cocokkah Bapak Ibu? Jika dia meminta kita hidupnya saleh di depan ini, karena dia udah berkorban buat kita, mati buat kita, berdarah-darah buat kita, kedepannya Tuhan mau kita hidup saleh. Saleh dong, gitu. Jangan lagi ada dosa. Jatuh dalam dosa sekali-sekali, Anda nggak tahu, boleh, tapi jangan hidupi dosanya terus-menerus. Anda tahu korupsi itu adalah hal yang kegelapan, tapi terus hidup dalam korupsi. Kejahatan terus ada hidupi, nggak boleh. Kita hidup yang baru sini. Katakan amin. Hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Nah, masuk ke dalam. Bagaimana menghidupi kesalehan? Bagaimana menghidupi kesalehan? Yang nomor satu, mengikuti contoh Kristus. Ikut siapa Bapak Ibu? Contoh Kristus. Kristus adalah contoh yang sempurna. Pak pendetamu nggak sempurna, Bu pendetamu nggak sempurna, pastor-pastor nggak sempurna, tapi Kristus yang paling sempurna. Amin. Yang kedua, hidup dalam roh. Yang dimaksud dalam roh siapa? Ya kita, roh saya itu ngeklik sama Roh Kudus. Roh Kudus. Roh nggak mungkin nunjukkan kita jalan kegelapan. Nggak mungkin menyesatkan kita. Nggak mungkin keliru memberikan petunjuk pada kita. Ikuti aja Roh Kudus katakan apa. Dia akan memberikan pertimbangan di hatimu sekarang
besok, lusa, seterusnya. Enggak pernah bosan, asal kita minta dan kita mau. Katakan amin. Ya apa saja kita minta sama Tuhan, Tuhan akan beri jawabannya. Lewat Roh Kudusnya, lewat kejadian-kejadian, Dia urus. Itu Roh Kudus. Satu ketika, Papi naik mobil, dulu masih rumah saya di Purwosari. Lewat kantor Telkom, nyebrang kan terus kan? Dulu kan belum, sekarang muter ya, dulu nggak muter kan bisa terus ya. Bapak Ibu paham ikut saya? Saya naik mobil, nerobos kantor Telkom kan lulus. Nah, seberang sana aku lihat ada seorang pemuda pakai t-shirt putih, celananya jeans, tapi mau masuk ke mobil Mercy, mobil mewah. Saya batin, batin aja loh. Tuhan, enak ya jadi orang kaya. Penampilan sederhana, tapi gonta-ganti mobil. Terasa secara manusia wajar gak? Halo? Aku gak ngomong dosa loh. Oh Tuhan, hanya saya sedikit menggumam di hati saja, enak ya kalau orang kaya gitu. Cukup penampilan pakai jeans, pakai kaos t-shirt gitu, tapi mobilnya boleh wow. Manusiawi sekali. Wajar sekali menurut saya. Tapi Tuhan tidak gitu. Aku diurus loh. Segera aku dengar suaranya berkata, jadi kamu berkata bahwa kaya itu bahagia. Halo, aku langsung tahu. Sebagai orang yang suka bergaul sama Tuhan, Papi langsung tahu. Ini dia ngomong nih. Aku nyesal. Cepat-cepat saya ralat kata-kata saya. Tuhan ampuni saya. Saya nyesal ngomong begitu. Tapi rupanya Tuhan gak diam sampai itu. Ketika saya meralat kata-kata saya, bukan berhenti. Dia malah berkata lebih jauh lagi. Sampai bawa saya ke Efesus 1 ayat 4 dan sebagainya. Dan nih kata-kata yang membuat saya bertobat, ancur-ancuran nangis saya. Agak geram dia suaranya. Ketahuilah, ketika kami, dia pakai bahasa menjemuk kami, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, hendak menjadikan kau dan melahirkanmu ke dunia ini, uang tidak adalah musyawarah kami. Mati aku. Uang tidak berbicara. Kenapa kamu bisa bilang kalau punya uang berbahagia? Bukankah aku bahagia? Waduh, Papi itu nangis. Kalau boleh jok mobil didorong, sama saya pakai penter hijau. Kalau boleh jok mobil didorong, saya akan sujud di lantai mobil itu. Itulah dia ngajar tentang kesalehan. Berpikir salah aja dikoreksi. Kalau kita terbuka, Anda mulai ngerti arah mana saya ngomong? Jadi bukan Tuhan tuh nggak pernah koreksi kita, hanya hati kita keras. Nggak apa-apa, ini mau orang bebal, atau dikasih apa-apa juga udah bebal. Orang khotbah keras begini suara dia ngantuk tidur kok. Apalagi bahasa sayap-sayap dia balam batin. Tuhan yang ngomong gitu loh. Jadi kamu berkata kalau kaya itu bahagia, Papi langsung kenalin Tuhan ngomong. Saya bertobat dan hasilnya Bapak Ibu, ekonomi saya berubah sejak itu. Berubah. Saya tahu sumber saya adalah Tuhan. Yang buat saya bahagia itu Dia. Yang melengkapi hidup saya itu Dia. Kekuatan dari Dia supaya. You sepintar apapun, kalau biarkan ya nggak apa-apa. You sepintar apapun, kalau Tuhan buat buntung tanganmu, nggak sempurna lagi. Atau set kayak gimana pun, tapi otaknya ada melencengnya sedikit juga, you nggak bisa apa-apa lagi. Sumber kita adalah Tuhan. Bapak Ibu bertobatlah. Ke gereja bukan disuruh-suruh Bapak, itu saya perlu Tuhan. Ada amin. Saya perlu pertolongannya. Saya butuh bantuan. Nah, sekali Tuhan ngajar saya, Roh Tuhan ngajar saya ngeklik langsung dapat. Oh, ke Tuhan bukan soal ibadah-ibadahan begini. Setiap hari, every time, berfokus pada Tuhan terus. Aku bilang gini sama Tuhan atau sama teman-teman,
Gila ya. Aku cuman batin yang itu nggak dosa, nggak ada kata-kata kotornya, nggak ada kata-kata cabulnya. Batin yang biasa, sangat-sangat bagus. Tuhan enak ya. Jadi orang kaya, bisa gonta-ganti mobil. Hanya segitu kalimat begitu. Diurus sama Tuhan. Berbahagialah kamu kalau Tuhan sering urus kamu akan setiap pikiran-pikiran Anda, kalimat-kalimat, omongan, ucapan dikoreksi oleh Tuhan. Artinya Anda si sayang Tuhan, anak spesialnya Tuhan. Kalau Anda sanggup bisa mendengar kata-katanya dan nasihat-nasihatnya. Amin. Jadi aku punya pikir mau kaya aja salah ya. Bapak Ibu, saya saksikan dikit. Waktu saya muda bekerja di Pertamina, hanya ada satu kosakata bahasa Indonesia yang paling pantas diwujudkan, kata kaya. Tuhan masih ingat, saya dikoreksi terus, titiknya saya jadi hamba Tuhan. Suatu ketika suara itu, dia ngomong itu di mobil tadi, kata kaya. Dia tidak ingin hambanya jadi budak kekayaan, diperbudak dengan roh kaya. Dia pengen, Tuhan pengen saya itu berpusat pada Tuhan saja, mengandalkan Dia sepenuhnya. Katakan amin. Mari kita berubah Bapak Ibu ya. Yang ketiga kita akan habisi, menggunakan waktu dengan baik. Jadi orang yang saleh itu tahu waktu itu digunakan dengan baik. Termasuk kalau Anda duduk kosong, nggak ngapa-ngapain, ya mending ibadah, mending doa. Kesalahan demikian ya. Artinya Tuhan mengatakan tidak ada orang saleh itu iseng-iseng semua kerjaan. Harus dia yang berguna, bermanfaat, ya, dan terutama pada keimanan dan kerohanian. Jadi ada tiga. Yang nomor satu ikut contoh Kristus. Yang kedua roh, hidup dalam roh. Yang ketiga menggunakan waktu dengan baik. Katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu cobalah renungkan sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Apakah hidupmu sudah saleh? Bagaimana kesalehanmu? Apakah kita juga sudah mengikuti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dan tidak ada tawar-tawar, tidak ada pertimbang lagi. Dan kita ikut dengan sungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu renungkan dan doakan. Sementara kita akan terima bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Tuhan ampuni saya, sekiranya saya belum saleh di hadapan Tuhan. Jadikan saya penurut firman Tuhan dan setia pada firman-Mu. Katakan Bapak Ibu di hatimu, doakan, minta Tuhan bentuk saya. Jadikan saya anak-Mu yang saleh, yang takut padamu. Jadi penurut firman Tuhan. Bapak Ibu arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atasmu. Tuhan kiranya memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang hingga Maranatha. Yesus Tuhan datang kembali yang kedua. Semua kita yang siang ini diberkati sama-sama dengan saya, katakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.